Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu kepala sekolah, Ibu Hargani Udayati, MPD yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang baik ini, pagi hari ini, marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas beberapa hal yang kaitannya dengan pelaksanaan aksi nyata bagi para guru, baik itu untuk guru penggerak maupun pada kita semua, Bapak Ibu guru semuanya, pada pelaksanaan platform Merdeka Mengajar yang paling tidak kita sudah menyelesaikan 9 topik yang sudah diharapkan dicanangkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya sampai nanti di yaumul kiamat. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, nanti akan ada presentasi dari Bu Ewa sebagai guru penggeraknya, dan bisa kita contoh untuk Bapak Ibu guru yang lain menjadikan motivasi pada kita semua untuk bagaimana mengajar, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengarahkan dan mendidik putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang utamanya sesuai dengan karakter yang dibicarakan oleh pemerintah. Jadi paling tidak 5M untuk karakter Pancasila, dan juga paling tidak perubahan tingkah laku yang diharapkan dari setelah melaksanakan ataupun menempuh pendidikan di sekolah ini. Harapannya nanti anak-anak bisa terjun di masyarakat, juga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, menjadi yang lebih baik, dan menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, dan kebanggaan kita semua. Waktu seterusnya kami serahkan pada Bu Eva untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan juga Bapak Ibu guru bisa mencontoh, meniru, bahkan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di lain waktu. Untuk itu, atas kesempatan ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Waktu sebelumnya kami aturkan pada Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Radi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang rawuh hadir di kegiatan kali ini, yaitu berhubungan dengan pengimbasan modul 1.4 di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk nanti sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita lakukan, baik di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari maupun di lingkungan sekolah kita. Jadi budaya positif itu apa? Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang apa saja budaya positif dan hubungannya dengan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Jadi untuk hari ini nanti pengimbasan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi budaya positif. Apa itu budaya positif dan apa saja contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 2 Gabus. Jadi budaya positif itu adalah semua nilai dan kebiasaan sekolah yang akhirnya menjadi pembiasaan sehari-hari yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, baik itu di kelas, di luar kelas, bahkan
menjadi kebiasaan mereka di luar lingkungan sekolah, juga di lingkungan rumah mereka. Itu adalah budaya positif, budaya yang mencerminkan akhlak mulia, mencerminkan karakter Pancasila yang ada di diri anak, ada di diri murid. Itulah yang dinamakan budaya positif, yang nantinya akan berkembang menjadi kepribadian dari anak tersebut. Jadi menjadi sesuatu yang biasa mereka lakukan tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta. Nah, perubahan paradigma Gajah Dewantara, seperti tadi pagi saya ada ibu guru yang menjadi motivasi sendiri, yaitu Bu Herdati. Tadi waktu kita anak-anak sedang ngaji tadi ya Pak, di lapangan tadi ada sedikit pembicaraan yang bagus menurut saya. Jadi dari anak ini, anak bukanlah tabula rasa, anak itu bukanlah selembar kertas putih kosong yang kita bebas untuk mengisinya, yang kita bebas untuk mewarnainya, bukan. Jadi anak ini membawa karakter sendiri, membawa kemampuan dan juga kehebatan mereka masing-masing. Tugas kita apa? Tugas kita hanya menebalkan kehebatan itu, mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi kita tidak mendoktrin mereka, kita tidak serta-merta membuat mereka menjadi individu yang melupakan apa yang menjadi karakter mulia mereka. Itulah yang dinamakan bukan tabula rasa. Jadi setiap anak itu unik. Seperti tadi yang Bu Herdati mendikake, jadi kita tidak boleh menjudge anak, kita tidak boleh mematikan apa yang menjadi kreativitas anak, tapi tugas kita adalah mengembangkan kreativitas tersebut menjadi arah yang lebih baik, menjadi sesuatu hal yang bagus, menjadi sesuatu hal yang hebat sesuai dengan karakter yang ditanamkan kepada anak-anak melalui profil belajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma ini nanti membawa ke arah perubahan yang positif bagi anak-anak yang nantinya kita lakukan di lingkungan sekolah dan juga lingkungan belajar kita. Jadi secara menyempit nanti akan panjenengan laksanakan melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi nanti tugas Bapak Ibu Guru yaitu Bapak Guru itu sebenarnya bukan mengontrol anak, tapi kita hanya membimbing anak, tidak memaksakan anak itu untuk berubah menjadi orang-orang yang dewasa sebelum waktunya. Jadi anak-anak tetap butuh bimbingan ini tadi. Dari khusus tadi juga seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak itu butuh bimbingan, jangan disuntik mati agar anak itu menjadi langsung memiliki karakter yang dewasa. Jadi anak-anak secara ideal itu masih masa bermain, masih masa ingin sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi alhamdulillah saya sudah lihat di sini di SMP Negeri 2 Gabus, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini mengajak anak-anak tidak hanya fokus untuk mengejar materi. Yang utama dan yang pertama adalah mengajak anak-anak untuk menjadi individu yang di sekolah itu senang dulu. Mereka nyaman, mereka merasa setiap hari saya harus berangkat sekolah karena apa? Karena di sekolah menyenangkan. Tidak ada doktrin di mereka bahwa saya takut ke sekolah, saya nggak mau ke sekolah, takut dengan guru ini, jangan. Jadi jangan sampai anak-anak itu takut lebih dulu untuk ke sekolah. Nah, di sini ada stimulus atau apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk nantinya membuat anak itu menjadi senang untuk ke sekolah, melaksanakan budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Jadi setiap anak melakukan sesuatu yang saya tidak bisa menyebutnya itu sebagai sesuatu hal yang fatal. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua mereka di sekolah untuk mengarahkan menuju yang lebih baik. Tapi jangan sampai kita mencap anak tersebut adalah anak yang tidak bisa untuk diatur ataupun untuk berubah. Jangan sampai. Oke. Di
Ini peran kita sebagai orang tua mereka di sekolah adalah mengarahkan mereka agar apa yang menjadi kesalahan tersebut mereka menyadarinya. Dan akhirnya mereka tidak mengulangi hal tersebut karena mereka tahu dari diri mereka sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Yang benar seperti ini. Nah, itu tugas dari kita nantinya. Win-win solution. Jadi dari Bapak Ibu guru memperoleh murid yang berkembang menjadi lebih baik, dan bagi murid atau siswa itu sendiri, mereka akan melakukan hal yang baik tersebut tanpa harus diminta. Itu namanya di sini berpikir menang-menang, atau dalam bahasa Inggrisnya win-win solution itu kan. Apa makna disiplin? Jadi kita sudah sering mendengar kata disiplin. Jadi disiplin harus taat pada aturan, harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, di sini nanti akan ada perubahan paradigma dengan menentukan kedisiplinan yang ada di diri anak itu sendiri. Jadi disiplin di sini yang dulu sering kita hubungkan dengan hukuman, itu nantinya akan berubah menjadi jalur yang berbeda. Disiplin ini adalah proses anak untuk menjadi lebih baik. Jadi kita akan membawa perubahan ke sana. Sesuai dengan konteks Ki Jatiwantoro bahwa pendidikan itu menciptakan murid yang merdeka, tapi juga tetap harus menanamkan disiplin diri. Mereka punya tanggung jawab. Nah, ini yang akan kita terapkan nanti. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia eksternal. Eksternal adalah dari luar. Ini internal ya. Jadi jadi internal itu dari dalam mereka. Dan dari motivasi internal itu nanti terbentuk disiplin positif. Dari motivasi internal itu adalah dari diri anak itu sendiri. Yang awalnya memang mereka takut karena ada hukuman nantinya, tapi akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan mereka bahwa hal itu memang baik dan harus mereka lakukan sesuai dengan karakter itu sendiri. Itu adalah motivasi internal. Budaya positif ini tadi sudah saya singgung. Jadi lingkungan sekolah yang positif termasuk yang sudah kita lakukan, dan matur nuwun juga untuk Bapak Ibu guru, utamanya Pak Agus Supratman yang sudah membimbing anak-anak, dan juga Bapak Sin ya. Terima kasih sudah membimbing anak setiap pagi untuk kegiatan Asmaul Husna ataupun Tadarus anak. Itu masuk dalam salah satu budaya positif. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Termasuk juga tentang kebersihan anak, kebersihan lingkungan. Itu juga menanamkan budaya dan disiplin positif kepada anak. Nantinya diharapkan semua budaya itu nanti bisa anak-anak lakukan tanpa harus kita minta, tanpa harus kita suruh. Nah, ini memang tidak serta-merta Bapak Ibu. Jadi tidak dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan tidak bisa. Karena yang namanya budaya positif menjadi kebiasaan itu memang bukan hal yang instan. Nah, itu butuh kesabaran dari kita semua. Untuk bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita, menjadi teladan anak-anak kita, seperti semboyan Bapak Ki Jatiwantoro yang ngarso tulodo. Memang guru tidak bisa lepas menjadi sosok yang digugulan ditiru. Nah, itu dari semboyan Ki Hajar dan juga dari paribasan Jawa yang sering kita dengar, guru digugulan ditiru. Memang kita sebagai sampel utama, contoh utama anak-anak yang nantinya akan ditiru. Seperti apa disiplinnya Bapak Ibu guru nanti juga akan menjadi pengaruh yang besar kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa disiplin dalam kegiatan pembelajaran? Berarti kita sebagai guru juga harus disiplin. Bagaimana anak-anak bisa senang mengikuti pelajaran kita? Berarti kita sebagai guru yang utama harus senang dulu. Jadi panjenengan harus happy dulu ketika di sekolah. Ketika dari rumah panjenengan membawa mood yang kurang bagus, nah itu diredam dulu. Entah kita masuk dulu ke anak-anak, Bapak Ibu mau keluar sebentar, nanti saya masuk lagi, ada keperluan sebentar saja. Nah, kita cooling down dulu, boleh, tidak masalah. Karena memang kita manusia biasa nih Bapak Ibu, tidak mungkin perasaan kita akan selalu baik dan happy terus. Nah, itu yang harus kita terapkan. Bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia kalau diri kita tidak bahagia dulu. Jadi kita bahagia dulu, kita senang dulu. Misalkan dari rumah belum sarapan itu membuatmu tidak bagus, boleh silakan sarapan dulu. Yang penting kelas terkoordinir yang baik. Jadi anak-anak masuk dulu,
baru nanti panjenengan tinggal sebentar, anak diberitahu, baru boleh silahkan kita cooling down dulu. Setelah itu baru kita masuk dengan perasaan yang gembira, itu nanti akan nular ke anak-anak. Nanti hubungannya dengan keyakinan kelas ya, akan saya bahas juga. Nanti itu hubungannya dengan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas nanti. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu sudah sering kita gunakan Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, nilai-nilai yang bisa kita terapkan nanti ke anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib sekolah. Kalau tata tertib sekolah, anak-anak mau tidak mau memang harus, karena itu sudah tertuang di apa yang dituliskan mereka dan ditandatangani mereka ketika masuk pertama kali ke sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, nah ini nanti anak-anak diajak bersama-sama untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Sharing dengan wali kelas apa yang harus dilakukan ketika di kelas agar kelas mereka menjadi nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mereka sehari-hari. Nah ini mereka yang membuat sendiri, mereka yang nantinya akan melaksanakan sendiri. Jadi tidak dipaksa karena itu memang sudah kesepakatan bersama, itu yang namanya keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu, nah ini hukuman dan penghargaan. Biasanya anak-anak itu memang lebih ampuh kita memberikan penghargaan daripada hukuman ya Bapak Ibu. Jadi hadiah, reward di sini tidak hanya berbentuk barang, tapi bentuk pujian juga, yang lainnya itu juga masuk ke reward. Jadi lebih gampang untuk menanamkan penghargaan itu sendiri daripada hukuman, karena anak itu kadang dihukum juga takutnya hanya sebentar, habis itu diulangi lagi. Tapi ini juga tidak selalu membawa perubahan yang efektif. Jadi ketika anak diberi penghargaan atau dipuji atau mendapatkan sesuatu, nanti kalau kamu seperti ini kamu nilainya saya up, nanti kalau seperti ini nanti kamu dapat hadiah dari saya. Nah, bagus, memang bagus dan jauh lebih baik dibandingkan dengan hukuman langsung kepada anak. Tapi ini nanti akan menjadi bumerang kepada kita, karena ketika anak itu nanti tidak mendapatkan hadiah, itu sedikit ngobrol Bapak Ibu, karena nggak ada hadiahnya, saya nggak mau mengerjakan ini karena nggak ada rewardnya. Takutnya seperti itu kalau lama-lama ini. Jadi memang harus balance antara penghargaan dan nanti apa yang kita lakukan kepada anak. Jangan sampai penghargaan ini nanti menjadi racun kepada anak karena terlalu sering diberikan. Jadi kita memang harus up and down. Kadang kita berikan, tapi kadang juga tidak. Jadi anak-anak tidak selalu tergantung. Saya mau mengerjakan ini kalau ada rewardnya, jangan. Jadi, nah ini hanya contoh Bapak Ibu. Misalkan contoh dari hukuman dan konsekuensi, ini bedanya. Ketika anak datang terlambat, kita minta untuk lari, itu maksudnya hukuman. Atau misalkan anak harus push up ketika nggak pakai masker, itu termasuk hukuman. Nah, konsekuensi ini beda lagi. Ketika dia mencoret-coret, misalkan mencoret-coret meja, konsekuensinya apa? Mereka harus membersihkan meja. Nah, itu menjadi konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa yang tadinya baik berarti harus kembali ke baik. Misalkan ada anak yang mencoret baju temannya gitu. Gimana caranya? Mereka harus membersihkan. Nah, itu maksudnya konsekuensi, bukan hukuman. Okay. Beda lagi kalau misalkan anak-anak itu memecahkan kaca. Konsekuensi adalah mengganti kaca itu. Dan hukuman misalkan kamu sudah pecahkan kaca, kamu harus push up 100 kali atau kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu maksudnya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ketika kaca itu pecah, berarti yang harus dikembalikan menjadi baik adalah kacanya, harus mengganti. Itu namanya konsekuensi. Mudah-mudahan ini yang kita terapkan selalu di sekolah. Konsekuensi ini jangan hukuman. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi semua manusia, baik itu anak-anak maupun kita sendiri, itu membutuhkan rasa diterima, rasa cinta kasih sayang dari orang lain. Merasa diterima ini hubungannya dengan kasus yang kadang terjadi di sekolah tentang perundungan anak. Nah ini, cinta kasih dan diterima ini hendaknya bisa kita terapkan juga ke anak-anak. Merasa
anak-anak itu ada tempat untuk mereka bersandar. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal yang memang kurang tepat atau keliru, jangan kita langsung menjudge anak tersebut salah, kamu harus dapat hukuman, kamu harus dapat sanksi, kamu harus diskors. Jangan dulu. Kita lihat dulu motivasi atau motif mereka melakukan hal itu apa. Apakah hanya bercanda dengan temannya, atau memang ciri khas guyonan anak-anak seperti itu. Kita harus lihat itu dulu. Kita harus melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya satu anak yang langsung kita, oh ya, kamu yang disakiti berarti kamu korban, kamu yang menyakiti berarti kamu tersangka. Jangan seperti itu. Jadi nanti kita harus lihat semua ini apa ini. Oh itu jatuh kenapa? Kesenggol, bu, kesenggol tadinya ngapain kok bisa kesenggol gitu? Oh ternyata guyon, ini enaknya gimana? Karena ini posisi sedang main sampai anak-anak jatuh. Apakah memang selesai dengan dimaafkan atau memang harus memanggil kedua orang tua? Nah itu nanti kebijakan dari kita masing-masing, dan utamanya adalah wali kelas. Penguasaan di sini maksudnya itu penguasaan akan hal-hal yang mereka bisa, yang mereka mampu. Ketika seseorang itu mampu melakukan sesuatu, ada kepuasan sendiri di dalam diri mereka. Misalkan anak itu suka menggambar. Coba kita lihat, misalkan seperti di jam pelajaran saya, ada membuat teks deskripsi, tapi anak itu kesulitan ketika harus mengungkapkan lewat kata-kata. Silahkan, kamu pintarnya apa? Saya suka gambar, Bu. Boleh bikin teks deskripsi tersebut dalam bentuk komik, silahkan. Itu namanya pembelajaran diferensial. Jadi kita tidak boleh memaksa anak, karena kita sebagai guru sendiri tidak semuanya bisa. Seperti saya mungkin IT bisa, tapi saya disuruh nari saya nggak bisa. Kalau Bu Dewi mungkin jauh lebih jago nari. Nah itu. Jadi Bu Dewi kalau nari oke saja, tapi kalau saya disuruh saya nggak bisa angkat tangan. Nah itu yang namanya perbedaan. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jangan sampai memaksa ikan itu bisa terbang, tidak akan bisa. Yang ada nanti mati, kalau dikeluarkan dari air sebentar saja bisa mati. Nah itu yang menjadi tolak ukur utama dari kurikulum Merdeka, yaitu kita harus menghargai anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa kelebihan anak itu? Misalkan anak itu pintar nyanyi, boleh silakan buat hal itu dalam bentuk musikalisasi, seperti itu boleh. Jadi tidak serta-merta misalkan membuat teks itu harus saklek bentuknya adalah teks, tidak masalah. Yang penting anak paham. Misalkan teks deskripsi itu tentang apa? Atau mendeskripsikan tentang sesuatu. Misalkan mendeskripsikan tentang sekolah. Saya bisa bercerita, tapi kalau nulis nggak bisa. Boleh, silakan langsung saja cerita, nanti saya rekam. Nah itu bisa. Jadi dia nggak menulis tapi hanya dalam bentuk video, sudah boleh. Atau misalkan saya tidak bisa menulis, saya tapi bisa menggambar, boleh dibuat komik, boleh, nggak masalah. Buatlah sekolahmu itu bentuk komik, tidak masalah. Yang penting kamu paham apa itu teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan sesuatu. Jadi mau kalian nyanyikan boleh, kalian buat video, kamu bercerita boleh, kamu buat teks, kamu buat gambar boleh. Nah itu menjadi sesuatu hal yang hubungannya dengan penguasaan anak. Kalau di matematika atau pelajaran eksak yang lainnya bisa. Misalkan anak itu mengerjakan sesuatu, dia bingung tidak bisa, boleh silakan gunakan media-media yang lain, media pembelajaran yang lain yang mungkin anak-anak itu lebih paham. Misalkan kok anak pembelajaran di kelas hanya diterangkan tentang misalkan populasi dan sebagainya, nggak paham Bu itu apa populasi, bawa keluar anak-anak. Silakan misalkan di lapangan kita cari di pelajaran IPA mungkin ya, kita cari populasi di situ, populasi semut, populasi belalang, atau mungkin rumput itu berbagai jenisnya, itu juga bisa masuk ke dalam hal tersebut. Jadi silakan pembelajaran di luar kelas kita gunakan semaksimal mungkin. Ketika anak-anak bosan, ice breaking juga boleh, biar anak-anak itu nggak bosan di dalam kelas. Jadi akhirnya nanti dampaknya apa? Ketika pembelajaran tersebut anak-anak menjadi bersemangat. Ada apa lagi nih dengan bu ini? Ada apa lagi dengan bapak ini? Apa nanti yang akan kita lakukan di pembelajaran selanjutnya? Jadi anak-anak penasaran, mau ngapain lagi nih kita? Nah itu
Maksudnya nanti di sini anak diberi kebebasan, tapi tetap harus terarah ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita lepas untuk berekspresi di luar kelas, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi mereka. Jadi memang agak sedikit capek, mungkin melelahkan juga mendampingi anak-anak dengan beragam aktivitas mereka di luar, tapi itu juga menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, ini hubungannya dengan kesenangan. Kita juga senang, anak-anak juga senang, dan waktu kita juga akhirnya tidak terasa Bapak Ibu. Jadi kita belajar di luar itu tiba-tiba jamnya habis belajar. Padahal sepertinya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi untuk matematika pun seperti itu. Kemarin mungkin ada yang bertanya-tanya, ini bahasa Jawa kenapa kok sering di luar? Sebenarnya tidak sering juga, mungkin ada momen-momen tertentu. Seperti kemarin anak-anak saya ajak cari harta karunnya bentuknya soal, itu bisa dipakai untuk semua mapel. Bahkan matematika pun bisa. Misalkan panjenengan materinya tentang trigonometri, silakan. Anak-anak kalau misalkan dirasa kok untuk individu agak sulit, buat kelompok nggak masalah. Tidak masalah, karena ini dari gotong royong di profil pelajar Pancasila itu bisa mereka terapkan ketika mereka bekerja dalam satu kelompok. Itu mereka nanti hebat Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta yang satu gandul boten. Jadi mereka seperti bagi tugas sendiri-sendiri, masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri dan mereka tanggung jawab. Karena apa yang gandul itu nanti juga akhirnya dimarahi temannya sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu sibuk marah ke anak-anak. Misalkan dibuat kelompok ada yang gandul karena teman-temannya juga tidak mau kalau diganduli ternyata. Jadi mau tidak mau mereka pun akhirnya bekerja sama. Itu. Ini posisi kita sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, sedikit-sedikit memberi hukuman. Tadi ya, bukan konsekuensi tapi hukuman. Apa sedikit anak-anak disuruh lari, apa sedikit anak-anak disuruh push up. Nah itu penghukum. Membuat merasa bersalah itu membuat anak itu mentalnya down Bapak Ibu. Misalkan seperti ini, panjenengan sudah mengajar di kelas, lalu kelas tersebut ternyata tidak cukup tertib, anak-anak bicara sendiri. Panjenengan ngendikan, ibu sudah capek loh ngajari kamu seharian, apa kamu nggak kasihan sama saya? Kamu di rumah sudah dititipkan dari rumah dititipkan orang tuamu di sekolah, nah itu maksudnya ke sini. Jadi anak-anak dibuat merasa bersalah, tapi itu nggak semuanya bisa, karena belum tentu ada anak yang memang oh iya ya menyadari langsung, tapi ada yang eleh seperti itu juga ada. Ada yang B aja, mungkin istilah zaman sekarang biasa aja, di situ hilang, nggak merasa bersalah sama sekali juga ada. Nah ini teman ini bagus Bapak Ibu. Jadi di sini ya sampel saya lihat guru memposisikan diri sebagai teman. Yang saya lihat itu ada Pak Pakman, ada Bu Vila. Beliau itu tahu semua seluk-beluk anak. Jadi latar belakang mereka tahu semua. Bahkan anak-anak itu pacarnya siapa juga tahu semua. Ini bagus untuk anak, tapi kekurangannya satu. Kadang anak-anak itu mikirnya karena ini teman saya, jadi untuk unggah-ungguhnya agak kurang. Nah ini harus kita sikapi. Bagus membuat anak itu menjadi dekat kepada kita, tapi kita juga harus memberi batasan bahwa kamu anak saya orang tua kamu. Biar apa? Biar unggah-ungguh dan sopan santun anak itu tetap terjaga. Jadi tetap harus diperhatikan itu. Lalu pemantau ini memang cukup bagus, tapi hubungannya itu lebih ke saklek ya. Jadi misalkan anak itu melakukan apa, aturannya seperti ini, berarti kamu harus sesuai aturan gitu. Padahal kita harus lihat dulu, basically mereka itu melakukan itu karena apa, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi aturan memang harus diterapkan untuk mendisiplinkan anak, tapi kita harus lihat dulu hal itu tepat atau tidak untuk anak tersebut. Itulah pemantau. Dan ini manajer posisi paling tinggi, memanage semua hal, baik kegiatan di dalam kelas, di luar kelas maupun sehari-hari, bahkan ketika kita tidak mengajar anak tersebut. Jadi posisi manajer kita itu hanya membimbing anak, mengarahkan anak. Kita menempatkan posisi anak bahwa anak itu memang melakukan hal tersebut pasti ada motivasi tersendiri. Apakah mereka caper karena mereka ingin diperhatikan Bapak Ibu guru, atau mungkin mereka melakukan itu karena
mereka merasa superior mungkin dari kakak kelas ke adik kelas. Nah, itu harus kita gali lebih dalam lagi. Termasuk kemarin yang Bapak Ibu guru home visit di rumah anak kita ya yang sudah lama masuk, itu terima kasih sekali saya selaku pribadi. Dan ini sudah masuk belum ya? Ampun, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk beberapa Bapak Ibu guru, ada Pak Pakman, Bu Susmiantun, kemarin Bu Pila, Bu Yus juga. Itu masuknya ke sini Bapak Ibu. Manajer. Kita harus tahu anak itu ngapain kok tidak mau berangkat, itu alasannya apa. Lalu bagaimana biar dia mau berangkat lagi ke sekolah, kita harus bagaimana. Ternyata cukup efektif juga ketika home visit mengajak teman yang dekat dengan dia. Jadi dia merasa temannya itu kangen, saya kangen sama kamu nggak pernah sekolah, akhirnya dia kembali ke sekolah. Jadi posisi kita sebagai manajer tetap mengontrol anak-anak, tapi juga kita harus tahu basic dari mereka. Nah, restitusi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka nantinya akan menjadi pribadi yang lebih baik tanpa diminta. Itu namanya restitusi. Jadi ada yang namanya, tidak usah saya bahas, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan suatu kekeliruan, kita tanya dulu, kamu ngapain berbuat seperti itu? Nah, ini masuk ke menanyakan keyakinan. Kira-kira seperti itu benar atau salah? Lalu menstabilkan identitas. Kita bisa bilang yang melakukan seperti itu memang nggak hanya kamu, yang lain juga banyak. Tapi kamu kalau lihat itu baik apa buruk, kita tanyakan ke anak. Mereka pasti bisa menjawab. Biar mereka tahu, mereka sadar, oh ya ternyata keliru. Baru nanti kita akan mendampingi mereka agar mereka menyadari kekeliruannya dan menjadi lebih baik. Jangan hal itu lagi. Nah, itu Bapak Ibu, dari terima kasih. Untuk setelah ini nanti akan ada namanya keyakinan kelas. Nah, ini saya minta tolong nanti ke wali kelas. Jadi kemarin sudah ada sudah melaksanakan kegiatan ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi sudah saya bahas apa itu keyakinan kelas. Jadi sama seperti mirip aturan, tapi aturan itu sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi ketika aturan-aturan yang menerapkan sistem poin itu kan mau tidak mau anak-anak memang harus, karena mereka tidak diajak untuk membahas hal itu, tapi tidak saklek mereka harus melakukan itu. Kalau tidak mereka akan mendapatkan tambahan poin atau skor ketika melakukan kesalahan. Jadi membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Budaya positif tidak usah saya jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi apa saja disiplin positif, kebutuhan manusia seperti penguasaan dan kesenangan tadi. Nah ini apa itu keyakinan kelas? Jadi disiplin positif yang bisa diterapkan, tapi dengan cara mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam menentukannya. Apa yang akan nanti mereka terapkan di kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu wali kelas pasti sudah melaksanakan, hanya saja tidak tertulis. Jadi sifatnya jelas lebih abstrak ya Bapak Ibu. Misalkan, jadi keyakinan kelas itu, misalkan contoh mengikuti kegiatan belajar dengan tertib dan tepat waktu. Itu salah satu keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi disiplin positif. Bisa ditulis. Jadi ketika keluar kelas harus minta izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Itu masuk keyakinan kelas. Jadi ketika nanti sudah dibuat tidak perlu banyak, misalkan 5 sampai 8 sudah cukup. Jadi yang akan mereka lakukan di kelas nanti seperti apa untuk menciptakan suasana atau kondisi kelas yang lebih baik. Jadi nanti panjenengan bersama dengan anak-anak dan bersama dengan saya mungkin di kelas nanti akan saya bimbing anak-anak juga untuk menentukan keyakinan kelas. Nanti setelah keyakinan kelas itu disepakati bersama, nantinya akan ditandatangani oleh anak-anak dan juga wali kelas. Nonton ya Bapak Ibu, jadi bukan sesuatu yang sulit. Seperti kita
membuat peraturan kelas, tapi itu sudah disepakati dan dibuat bersama. Jadi kemarin anak-anak saya tanyakan, misalkan yang ini mau dimasukkan tidak? Kemarin saya ada tanya itu apa ya? Oh gini, memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan. Itu ada yang setuju, ada yang tidak. Kemungkinan yang tidak itu mungkin anak-anak yang masih menginginkan bersepatu selain hitam. Lalu saya voting anak-anak mau tidak, ternyata lebih banyak yang mau. Jadi tetap kita masukkan ke keyakinan kelas karena jauh lebih banyak yang mau daripada yang tidak. Bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib sekolah Bapak Ibu. Kalau tata tertib saklek mereka tidak diajak untuk komunikasi, mau nggak ini masuk ke tata tertib? Mau nggak ini kita masukkan ke peraturan sekolah? Tapi kalau keyakinan kelas mereka sudah yakin bisa melakukannya, maka setelah itu mereka memiliki kewajiban untuk menaatinya atau melakukannya. Matur Bapak Ibu, dari saya matur nuwun. Mungkin nanti kalau ada masih yang mau ditanyakan lagi boleh nanti kita rembukan di belakang, nanti kita sharing-sharing lagi di balik layar. Jadi untuk hari ini terima kasih sekali untuk Bapak Ibu guru semua, untuk panjenengan sampun kerso kita di sini bersama-sama belajar bersama disiplin dan budaya positif bagi anak. Ngoten Bapak Ibu guru, matur nuwun wekdalipun. Terima kasih untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viva presentasinya pada pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata guru penggerak tahun 2022 kemarin dilanjutkan sampai ini tahun 2023. Mudah-mudahan menjadi bahan pikiran dan untuk kita semua, dan kita juga dapat melaksanakan kegiatan seperti ini apa yang disampaikan beliau kaitannya dengan keyakinan kelas dan juga yang lainnya. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalian kumpul di sini. Nanti ada sedikit sosialisasi dari Bu Eva yang nantinya akan kalian terapkan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Membangun budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas. Lalu, apa itu budaya positif? Budaya positif itu semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian yang memiliki karakter yang baik. Jadi semua yang baik-baik itu maksudnya budaya positif. Contohnya, setiap hari kalian bangun pagi tepat waktu, tidak berangkat ke sekolah. Itu tidak berangkat ke sekolah, salah Bang. Tidak telat berangkat ke sekolah. Itu maksudnya budaya positif. Lalu ke sekolah pakai seragam sesuai aturan, maksudnya budaya positif. Masuk kelas secara tertib, ikut pelajaran secara tertib, maksudnya juga budaya positif. Nah, itu yang dinamakan budaya positif. Lalu saya lanjutkan, hubungannya budaya positif dengan keyakinan kelas apa? Nah, di sini keyakinan kelas ini nanti akan digunakan untuk membangun budaya-budaya positif tersebut, untuk menguatkan hal-hal yang baik tersebut hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Betul, menjadi kebiasaan. Setelah terbiasa berarti nanti kalian akan melakukannya secara runtut, secara sesuai dengan yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak lupa, tidak ada yang keliru karena kalian sudah terbiasa. Apa itu keyakinan kelas? Salah satu disiplin positif yang dapat membangun budaya positif itu tadi. Jadi melalui keyakinan kelas yang nantinya akan kalian buat di kelas bersama dengan BK, fungsinya untuk apa? Membangun budaya positif. Lalu ada ciri-ciri keyakinan kelas. Apa saja ciri-cirinya? Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu bentuknya lebih abstrak.
kalimat yang baik, lalu mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Semua warga kelas di sini tidak hanya anak-anak saja, tapi juga bapak ibu guru. Jadi keyakinan kelas ini juga nantinya akan diterapkan kepada bapak ibu guru. Jadi tidak hanya anak-anak, tidak hanya murid saja yang melakukan keyakinan kelas. Jadi bapak ibu guru juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut karena sudah disepakati. Lalu kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Apa manfaatnya kita membuat keyakinan kelas? Penting apa enggak sih buat kita? Nah, di sini bisa kalian lihat. Jadi bapak ibu guru nanti membuat keyakinan kelas bersama dengan kalian. Jadi keyakinan kelas ini ada yang menerapkan dalam kelas secara umum, jadi satu kelas semua. Tapi pasti ada juga bapak ibu guru yang menerapkan hanya untuk di jam pelajarannya saja. Ada ya beberapa ya bapak ibu guru pasti seperti itu. Jadi misalkan di jam pelajarannya BEPA harus seperti ini. Disepakati, sepakat nggak? Ada yang mau diubah? Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya yang membuat gurunya, tapi juga anak-anak ikut terlibat. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan bersama-sama. Dan disiplin ini nanti, disiplin murid ini nanti akhirnya muncul dalam diri sendiri tanpa harus dipaksa, tanpa harus dipaksa. Nah caranya, bagaimana nanti cara membuatnya? Nanti anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan sesuai kamu pengennya apa. Misalkan di kelas tidak boleh berisik, boleh di kelas harus tertib, boleh dituliskan. Lalu kita bahas bersama-sama nanti. Cocok nggak buat kelas kalian? Kalau nggak cocok berarti kita singkirkan dulu. Kita pilih mana yang cocok dan disetujui. Nah kita pilih di sini. Kita pilih di sini. Lalu dicek dan disepakati bersama. Setelah disepakati, nanti kalian harus tanda tangan untuk apa? Supaya itu menjadi bukti bahwa kalian sudah sepakat. Makanya namanya keyakinan kelas karena sudah disepakati. Boleh? Nah, udah cukup itu saja dari Bapak. Jadi nanti setelah ini kita kembali ke kelas, kita akan membuat yang namanya kesepakatan ke kelas. Sampai sini sudah paham? Apa yang nanti kita buat? Paham ya? Jadi nanti kalian tulis satu-satu, ada kertas nanti diberikan Bapak. Kalian tulis satu saja, nggak usah pakai nama. Apa yang mau kalian buat untuk kelas kalian supaya menjadi lebih baik. Nah itu cukup dari Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bisa kembali ke kelas. Itu ya anak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi sama Bapak. Sehat semua hari ini? Sehat. Ada yang nggak masuk? Ada. Lutfi kenapa? Sakit. Sudah ditengok belum? Belum. Nanti ya, besok pagi kalau masih belum berangkat, kita tengok sama-sama. Ada yang tahu sakit apa? Panas. Panas. Musimnya ini musim hujan, kemarau, nanti hujan, panas lagi. Jadi anak-anak harus tetap jaga kesehatan. Oke, ketemu Bapak sebelum kita belajar hari ini. Berdoa dulu ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap gak? Mulai. Sudah selesai. Ya, anak-anak untuk siang hari ini ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang baru, yang biasanya kalau kalian tidak pernah buat. Baru kali ini kalian nanti akan buat bareng sama Bu Eva ya. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Belum tahu juga? Jadi saya jelaskan singkat keyakinan kelas ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Eva lewat slide PowerPoint tadi di depan. Kalau keyakinan kelas itu mirip seperti kesepakatan kelas, hampir sama dengan tata tertib kelas. Tapi di sini yang membuat adalah kalian sendiri, masing-masing
dengan D. Bebas, boleh apa saja. Cukup satu saja, tidak perlu diberi nama. Kalau sudah ditulis nanti, masing-masing anak tempelkan di sisi sebelah barat. Ditempelkan di situ semua. Nanti kalau sudah kumpul semua, baru akan kita bahas satu-satu mana yang nanti akan diterapkan secara pasti kita tempel di kertas putih ini. Nah, kertas putih ini nanti adalah keyakinan kelas yang sudah jadi, sudah disepakati. Kalau sudah disepakati, nanti di bawah ini kalian harus membubuhkan tanda tangan kalian masing-masing. Biar apa? Biar sebagai bukti bahwa kalian sudah sepakat untuk menerapkan keyakinan ke kelas yang sudah kalian pilih. Itu oke. Jadi ini saya bagikan satu-satu ke belakang. Dibagikan ke temannya. Ini pink ya cowok-cowok, nggak apa-apa. Cowok pinky, bagian cowok-cowok pink. Kalian tuliskan satu saja keyakinan kelas yang mau kalian terapkan di kelas kalian. Boleh bebas, tidak masalah. Tidak usah diberi nama, tidak apa-apa. Ya. Ditulis pakai pulpen masing-masing. Lalu yang sudah tidak perlu urut absen, langsung maju, ditempel di sebelah barat. Papan tulis sebelah barat. Yang sudah ditempel di papan tulis. Nah, sudah semua ya? Kalau sudah semua silahkan boleh ditulis sekarang keyakinan kelas apa yang mau kalian terapkan. Misalkan mengikuti pelajaran tepat waktu, misalkan itu contoh ya. Atau kalau keluar kelas harus minta izin bapak ibu guru terlebih dahulu, boleh. Atau misalkan jika tidak berangkat sekolah harus membuat surat izin, boleh. Atau bisa juga memakai seragam sesuai ketentuan, atau boleh juga pakai sepatu hitam, boleh. Jadi bebas. Tuliskan di kertas kalian, kalau sudah langsung tempel di depan. Lipat sudah bisa. Tinggal ditulis baik sembarang. Misalkan keluar kelas izin bapak ibu guru terlebih dahulu, atau misalkan di kelas menghormati guru, di kelas menghormati sesama teman, saling membantu, boleh. Atau menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, boleh. Sudah langsung maju, tempel di sebelah barat. Silakan tempel di sini, bebas. Yang mana saja, sebelah mana aja boleh. Silakan. Nah, nanti kita baca bareng-bareng, kita baca. Tempel sana, nah sebelah sana. Nah, yang jatuh silakan ditempelkan lagi. Punya temannya yang jatuh silakan boleh ditempel. Jangan paling atas, juga bisa ngambil nanti. Nah, tempel.
ketika keluar kelas. Ketika keluar kelas. Oke, yang ketiga tadi ini ya, menjaga tata tertib. Iya, menjaga tata tertib ketika berada di dalam kelas, menjaga ini jangan berisik saat jam pelajaran. Lalu ada menghormati teman. Yang mana yang mau dipakai? Yang mana? Dua-duanya mau dipakai? Boleh ini ditambahkan ya, menghormati guru dan teman. Boleh tambahkan menghormati guru dan teman. Setuju? Setuju. Menghormati guru dan teman. Oh, ini sudah keluar mengikuti pelajaran tepat waktu sama. Jadi ini yang tertib. Lanjut, mengikuti pelajaran dengan tertib atau jangan berisik saat pelajaran. Mau nggak ini masukkan nggak? Nggak mau? Yang mana? Ayo cari lagi dong. Ada yang nggak mau dong. Ada yang nggak mau. Itu apa? Apa ini? Oh ya, menjalankan piket sesuai jadwal. Ini Jawa ini biasanya yang bermasalah kalau piket. Masuk? Oke, masuk, nggak sulit. Nomor 4. Menjalankan piket sesuai jadwal. Menjalankan piket sesuai jadwal. Seragamnya ini ya. Memakai seragam sesuai aturan. Masuk? Masuk. Oke, Mas Hasan cukup? Cukup. Ya, Mas nanti yang sebelah bawah ini kasih garis. Nanti buat tanda tangan. Memakai seragam sesuai aturan. Memakai seragam sesuai aturan. Oke, nah silakan masing-masing nanti ini ya. Coba Bapak bacakan lagi keyakinan kelas 8D. 1. Mengikuti pelajaran tepat waktu. Setuju ya? Setuju. Minta izin kepada guru ketika keluar kelas. Setuju. Menghormati guru dan teman. Nah ini termasuk menghormati guru dan teman ini nggak boleh apa? Merundung atau membuli, ini masuk juga di sini. Jadi menghormati, termasuk menjaga ketertiban pelajaran. Ketika pelajaran tidak berisik itu juga masuk menghormati guru. Lalu 4. Menjalankan piket sesuai jadwal. Ingat-ingat ya, anak-anak terutama yang cowok ini biasanya yang cewek-cewek disuruh piket kayaknya terus kabur, biasanya seperti itu. Ini karena sudah disepakati berarti nanti akan ada konsekuensinya kalau kalian tidak menjalankan keyakinan kelas. Lalu yang terakhir, memakai seragam sesuai aturan. Dari kelima ini disepakati semua? Disepakati. Oke, berarti yang bawah bisa langsung tanda tangan. Ridho dulu ketua kelas, boleh tanda tangan di situ. Kecil aja biar muat, nanti semuanya maju satu-satu. Nah, ya terus sekretaris sebelahnya boleh. Kembali. Terus serahkan temanmu, urut, maju. Maju. Kita tanda-tangani keyakinan kelasnya karena sudah disepakati bersama. Oke. Wah, tanda-tangani ke habis nih.
lagi, keyakinan kelasnya bisa diubah. Mau apa bisa diubah lagi, misalkan disesuaikan. Ini kalian masih kelas 8, nanti ketika kalian kelas 9 bisa berubah lagi. Yang di sini ya. Oke, untuk hari ini cukup. Kita bisa berdoa, lalu nanti pulang. Hati-hati di jalan kalau pulang. Naik sepeda di pinggir, jangan mampir dulu. Ya.